Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Nafi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu materi tentang menerapkan hukum bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wasiril anbiya'i wal mursalin wa ibadillah as-salihin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada pembahasan. Yang pertama adalah tentang idgham. Apa itu idgham? Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat pada tasydid. Kemudian idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung, sedangkan idgham bila gunnah berarti memasukkan atau melebur tanpa dengung. Idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau biasa disingkat yanmu. Apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, lumah tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Kemudian cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat, sehingga suara nun sukun atau tanwin hilang. Contohnya, nun sukun bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah. Ini contoh yang nun sukun. Nun sukun bertemu ya. Liman yasha. Nun sukun bertemu dengan nun. An-nuhlika. Nun sukun bertemu dengan mim. Min nafsin. Nun sukun bertemu dengan waw. Min waraihim. Kemudian contoh yang fathah tanwin. Fathah tanwin bertemu dengan ya. Qabdoi yasiron. Fathah tanwin bertemu dengan nun.
kullan numittu haulai. Fathah tanwin bertemu dengan mim. Wa'dam mas'ulan. Fathah tanwin bertemu dengan waw. Jaza'aw wa masyiron. Kemudian contoh yang kasroh tanwin bertemu dengan ya. Yauma idzi yawaddu. Kasroh tanwin bertemu dengan nun. Qaryatin nadhiron. Kasroh tanwin bertemu dengan mim. Rahmatim mir rabbika. Kasroh tanwin bertemu dengan waw. Bi amwali wa banina. Kemudian yang donmah tanwin. Donmah tanwin bertemu dengan ya. Kullu ya'malu. Donmah tanwin bertemu dengan nun. Bakhi'un nafsaka. Domah tanwin bertemu dengan mim. Jannatum min nakhilin. Domah tanwin bertemu dengan waw. Waziratu wizra ukhra. Selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada dua, yaitu lam dan ro. Apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dumah tanwin, bertemu dengan salah satu dari dua huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam dan ro menjadi hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung. Contohnya, yang nun sukun. Nun sukun bertemu dengan lam. Walakin la tafqahuna. Nun sukun bertemu dengan ro. Mir rabbikum. Kemudian yang fathah tanwin. Fathah tanwin bertemu dengan lam. Khilfatal liman aroda. Fathah tanwin bertemu dengan ro. Malakar rasulan. Kemudian contoh yang kasroh tanwin. Kasroh tanwin bertemu dengan lam. Yauma idzil lil mujrimina. Kasroh tanwin bertemu dengan ro. Samaratir rizqa. Kemudian contoh yang dunmah tanwin. Dunmah tanwin bertemu dengan lam. Wa huwa dzalimul li nafsihi. Dunmah tanwin bertemu dengan ro. Thalathatur rabi'uhum. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu iklab. Apa itu iklab? Huruf iklab itu ada satu. Apa? Hurufnya yaitu ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin, dumah tanwin bertemu dengan huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut iklab. Cara membacanya yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengung. Contoh yang nun sukun. Mim ba'di. Contoh yang fathah tanwin. Khabiram basiron. Kasroh tanwin. Unasim bi imamihim. Domah tanwin. Tasrihum bi ihsanin. Jadi membacanya ba seperti diganti menjadi mim. Sebagai rangkuman dari apa yang kita bahas tadi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin,
bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka dinamakan idgham bi gunnah. Kemudian apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf lam dan ro, maka disebut dengan idgham bila gunnah. Dan yang ketiga tadi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan iklab. Sebagai semangat kita dalam belajar dan membaca Al-Quran, ada suatu hadis riwayat Imam Muslim yang mana bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Semoga kita kelak nanti mendapat syafaat dengan kita rajin dan semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.